Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet dari semua. Nah, seperti biasanya sobat, sebelum videonya Bang Komet pada pagi hari ini kita lanjutkan. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan pagi hari ini, di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-78, kita semua dalam keadaan sehat walafiat sobat, dan semoga saja pada kesempatan pagi hari ini juga kita selalu diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat, untuk perjumpaan pada pagi hari ini Bang Komet akan mereview tiga buah pusaka, yaitu pusaka ini adalah pusaka hasil huntingan Bang Komet di hari-hari sebelumnya sobat. Namun ada satu pusaka yang memang pernah saya review dan sampai saat ini pusaka ini setelah diseki oleh para pecinta tosonaji yang ada di sana sobat pemirsa Bang Komet, namun belum pernah, istilahnya belum terjadi deal-dealan atau belum termahar lah, intinya seperti itu. Walaupun banyak yang menanyakan, namun belum ada yang cocok atau jodoh dari sobat pemirsa yang ada di luar sana. Oke sobat, ini adalah tiga pusakanya. Ini ada tiga buah pusaka, yang dua buah pusaka ini adalah yang baru kita dapatkan sobat, dan yang satu ini pusaka yang juga pernah saya review sobat. Ini ada tiga buah pusaka, ketiganya ini pusaka-pusaka yang memang ketiganya ini pusaka original sepuh sobat. Original sepuh, saya bahasa kasarnya kita berikan jaminan original. Kalau tidak original silahkan dikembalikan gitu. Kalau Bang Komet enak-enakan, kalau panjenengan mendeteksi ini adalah tidak ori, ya silahkan saja ditanyakan dan itu berikan alasan yang cukup kuat, nanti kita kembalikan saja, tidak masalah. Ataupun ini kita deal belum terbayar, mundur, itu pun juga tidak masalah. Tapi itu adalah suatu komitmen atau suatu istilahnya itu wong wong lanang bagi saya Bang Komet sendiri. Jika kita sudah meludah, jangan kita tarik lagi sobat, begitu kalau Bang Komet prinsipnya. Oke, kita review satu persatu ya Bang, ya sobat pemirsa. Ini pusaka yang pertama ini pernah saya review juga. Ini pusakanya, ini pusaka yang memakai warangka, jenis warangka ladrang atau model-model Belanda kayu Jokartonan sobat, dan memakai pendoknya ini pendok kuningan Suwoso kuningan, dan di sini ada butirannya, di bagian pinggir ini ada butirannya. Dan warangka ini berbahankan kayu jati sobat, jati gembol. Ini lihat coba sampai namati, ini jati gembol dan ini original sepuh sobat. Di bagian warangka, gandar warangka ini sendiri ini adalah warangka yang iras sobat, iras. Di bagian dedernya ini adalah deder model-model gaya Surakartonan sobat, dan di bagian sini, di bagian mendaknya ini mendak lawasan juga berbahankan kuningan, kalau saya katakan ini kuningan. Dan untuk isinya sobat, mari kita review ya. Kita review, barangkali nanti kalau ada sobat pemirsa yang mungkin belum melihat dari video yang mereview pusaka ini, dan kebetulan hari ini kita review lagi, ada yang melihat ataupun ada yang srek, silahkan saja ditanyakan untuk masalah harga, masalah maharnya, ditanyakan saja, silahkan saja dinego sepuasnya sobat, dinego sepuasnya. Bang Komet tidak akan merasa tersinggung, enggak, silahkan saja dinego. Barangkali itu harganya cocok, maharnya cocok, dan itu menjadi jodoh Anda, kan itu kita juga tidak tahu ya sobat. Intinya santai saja, jenengan saya tawarkan, jenengan tawar berapapun, insya Allah Bang Komet gak akan tersinggung, santai itu ya. Oke, mari kita review ya sobat isinya. Nah inilah sobat, ini adalah penampakan pusaka saya, yang sebenarnya ini pusaka yang sangat utuh, dan ini sebenarnya juga sudah masuk ke lemari koleksi Bang Komet sebenarnya. Kalau kita sudah mewarangi,
Itu biasanya saya sudah srek dengan pusaka itu. Yang sudah warangan-warangan itu biasanya keris-keris yang memang cenderungnya itu saya koleksi sendiri. Namun di sini karena diperlukan perputaran modal, perputaran modal atau perputaran duit biar tidak mandek, ya kita satu persatu kita keluarkan, kita beli lagi, kita ambil lagi di lokasian itu supaya dapat gitu berputar lah seperti itu. Memang Bang Oba sendiri bukan kalangan yang rasanya yang akeh duit boten, sama saja kita semua, kita uri-uri budaya, kita nyelengi, kita nabung duitnya untuk memberi sebuah pusaka sama juga. Ini kerisnya keris dapur apa? Ini ada apa bentuk bilah lurus, di bagian sosoran ada tikel alis, di bagian gonjo polos ada pejetan, bagian wadidang kosongan, di bagian apa ini wadidang sama gonjonya ini tidak terdapat apapun dan seraweannya tidak terlalu panjang dan cenderung pendek. Ini kalau Bang Komet mengatakan ini adalah pusaka yang disebut dengan pusaka tilam pupih. Namun ini pusaka yang memang mempunyai ciri khas gaya-gaya model gaya-gaya Mataraman sobat. Dan untuk pamornya sendiri ini pamornya ngerawit sobat. Ini kecil-kecil lembut gitu loh. Ini ngerawit pamornya. Ini termasuk dalam pamor-pamor beras kutah ini masuknya. Namun pusaka ini cukup otentik sepuh sobat, otentik sepuh original lokasian sobat. Dan untuk bagian peksi sendiri, peksinya ini juga utuh, jaminan utuh. Di bagian deder ini loh ya, deder ini tenggelam dalam air, ini kayu tayuman, nah pusaka yang memakai deder model tayuman itu biasanya pusaka yang memang mempunyai tingkat kualitas yang lumayan cukup bagus karena memang dispesialkan untuk keris-keris pusaka dengan memakai gandar iras, memakai kayu tayuman bagian dedernya. Itu dulu itu sudah menjadi kayak suatu identitas lah bahwa keris itu mempunyai apa ya, mempunyai tingkatan yang cukup lumayan bagus dan diagem oleh orang-orang yang memang yang pesan awalnya itu memang secara indennya secara pesannya itu maharnya cukup lumayan tinggi dibanding keris-keris biasa sobat. Ini adalah keris tilam UP dengan pendaringan dengan wasutah untuk pamornya, dan estimasi tangguhnya Bang Komet sendiri ini tangguh Mataram sobat, Mataram. Ini bukan Tuban kalau Bang Komet mengatakan ini adalah Mataram. Karena walaupun gonjo agak lebih tinggi, ini cenderung untuk pembesian bahan bilahnya ini bahan yang cukup bagus. Dan sentilannya sendiri sobat, sentilannya sungguh nyaring sekali, nyaringnya itu kecil gitu seperti itu adalah suatu apa ya, tanda bahwa pusaka itu mempunyai tingkatan tempaan yang cukup pulen gitu sobat ya. Walaupun di sini ada kropos, bukan kropos ya, hasil bekas-bekas korosi, namun ini masih kokoh tebal sobat. Ini kokoh tebal. Panjang bilahnya ini 35 cm sobat. 35 cm panjang bilahnya. Ini silakan saja jika ada yang mau membari dengan pusaka ini, silakan saja coba sampai amati. Ini pamornya ngerawit sobat, bagus bener. Ngerawit pamornya. Dan ini yang pasti itu ini pusaka original sepuh sobat. Sekarang itu banyak pusaka-pusaka yang beredar di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita, pusaka-pusaka baru yang dibilangnya itu pusaka sepuh sobat. Itu bagi para pemula ya, coba sampai amati dan bertanya-tanya, silakan tanya-tanyakan dulu. Itu sobat, ini pusaka yang pertama, pusaka tilam ubih. Pusaka tilam ubih sobat ya. Jika ada yang berminat silakan saja hubungi Bang Komet, chat WA-nya. Oh ya, di konten-konten sebelumnya Bang Komet mengadakan bukan program ya, konten giveaway. Silakan saja yang belum lihat dan mengikuti, silahkan saja daftarkan akun panjenengan. Untuk masalah jawaban untuk wetonnya itu
ya bahasa kasarnya nggak usah dipikirkan benar atau salah, Bang Komar tidak memperhatikan lah, dalam arti tidak menjadi apa syarat mutlak, bukan. Yang pasti panjenengan daftar, jenengan memberikan respon yang bagus, like-nya ya jangan lupa. Kita akan semua akan kita masukkan sebagai sudah lolos pendaftaran gitu aja. Dan nanti kita akan undi sobat, kita akan undi apa itu namanya lab sobat ya. Insya Allah lab, kita akan lab biar tidak ada dusta di antara kita sobat. Biar tidak ada dusta di antara kita. Kita lakukan nanti untuk pengundiannya lab biar tidak ada dusta di antara kita. Itu sobat. Ini untuk keris pusaka yang kedua sobat. Ini masih originalan lokasian ini sobat. Ini ya padanya ini pusakanya masih warangka lamen sobat. Ini masih aslinya. Ini dari apa? Dari lokasian langsung loh sobat ini. Ini lamen, ini bagus lah. Bagus, lumayan lah. Ini bagus lah kalau Bang Komar sendiri mengatakan ini bagus. Ini pusakanya memakai warangka jenis warangka model Gayaman Ngayogyakarta dengan apa ini namanya dedernya juga Ngayogyakartonan. Ini bagian selutnya, selut metuknya, mendaknya, ini mendak perak sobat. Saya yakin 100% perak lawasan. Di bagian ini di bagian apa namanya? Ini di bagian gandar. Ini kelihatannya iras atau enggak ya? Ini kayak iras tapi belum kita amati. Oh tidak, ini bukan iras sobat. Gandarnya tidak iras. Dan di bagian ini pendoknya, ini pendok kuningan suwoso sobat. Ya Allah, alhamdulillah. Ini pendoknya pendok kuningan suwoso, ini original. Warangkanya warangka lamen, masih original pusaka, bawaan pusaka. Nih, kita review isinya sobat. Nah, ini sobat. Ini keris-keris seperti ini, keris-keris yang mempunyai ciri-ciri bentuknya lurus, wilahnya lurus, bagian sorsorannya tidak terdapat ricikan apapun, hanya gande. Apa itu pecetan polos, brojol, dan sebagainya. Seperti ini pusaka-pusaka standar, pusaka-pusaka yang memang sangat familiar sobat, sangat familiar, yaitu dapurnya itu dapur brojol sobat. Ini seperti ini dapur familiar yang apa ya, memang banyak atau suatu pakem jika kita mengkoleksi, jika kita itu mempunyai pusaka. Itu yang pusaka yang pertama yang mungkin bisa dikatakan itu sebagai apa, awal mula pusaka itu adalah pusaka-pusaka yang mempunyai dapurnya itu dapur brojol sobat. Dapur brojol itu yang di kalangan dahulu. Memang dapur brojol salah satu 3 pusaka yang memang bisa dikatakan itu pusaka wajib dimiliki oleh pecinta tosan haji. Sudah punya sengkelat, sudah punya sabu inten, tapi belum punya brojol. Sudah punya jalak ngore, sudah punya jalak sangu tumpeng, sudah punya yang sifatnya itu mempunyai filosofi yang lebih tinggi, penggambaran filosofi yang lebih tinggi, namun belum punya pusaka brojol. Nah, brojol sendiri mempunyai filosofinya itu banyak, tinggal kita memaknai sebuah pusaka. Kalau Bang Komet mengatakan filosofi yang tersirat dalam gambaran keris brojol itu kalau kita bisa memahaminya sebagai awal mula terlahirnya kita, seorang abdi, seorang manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu dilahirkan oleh lewat sang ibu kita, itu adalah kita itu dalam keadaan suci sobat. Ya begitu, dan kita hidup di dunia awal mula kita itu semuanya suci, terlahir awal, dan setelah itu baru kemasukan aura-aura, zat-zat dan sebagainya yang sifatnya itu membuat kita menempa kita, sifat kita dan apanya itu menempa itu dengan hal-hal yang memang sudah digariskan oleh pangeran, oleh Gusti Allah. Jadi
Untuk pusaka brojol itu adalah suatu awal mula sebagai kita brojolnya, suatu terlahirnya kita manusia di dunia, di alam ini ada dalam keadaan suci. Dan untuk filosofinya banyak kalau kita menggambarkan dari makna yang tersirat dalam suatu keris ya sobat. Tinggal kita memanai saja lah, memanai saja. Di desa itu kadang bisa dikatakan pusaka brojol adalah pusaka ageman para dukun bayi dan sebagainya, banyak lah seperti itu. Tapi kalau Bang Komet, brojol adalah suatu pusaka yang memang seakan-akan itu hukumnya wajib dimiliki oleh orang yang menyimpan pusaka sobat. Oke, terus sedikit ini pusakanya masih berlamurkan karat sobat, berlamurkan karat apa adanya. Tapi ini lumayan gagah sih sebenarnya, ini lumayan gagah, cuma di bagian bilahnya ini cukup lumayan korosi, di bagian sor-sorannya gagah. Ini model-model brojol gaya Mataraman sobat, ini gaya-gaya Mataraman, Mataram ya, sekitar Mataraman lah, orang Sultan Agungan. Sentilannya sangat tinggi sekali, ini menandakan keris ini pulen, padat, pulen. Untuk pamor sendiri ini bisa dikatakan pamor atek merambut sobat. Kalau wong Jawa juga mengatakan sebagai pamor singkir, seperti itu. Ini untuk bagian paksi utuh, pokoknya jaminan ini utuh sobat. Ini paksinya utuh jaminan utuh. Ini sobat ya, ini keris brojol original, semuanya bawaannya original, ini baru kita dapatkan dari lokasian sobat. Brojol, silahkan saja jika ada yang berminat dengan pusaka ini murah meriah, murmer sekali. Berapa Bang Komet? Kita tawarkan 750 sobat, 750 dapat pusaka original sobat. Penduknya perak, penduknya belewah kuningan swoso, kayunya ini kayu apa itu, Timoho sepuh sobat, ini kayu Timoho sepuh, silahkan saja. Ini 750 itu murah, net loh ya sobat, itu net. Kita dapat dari lokasian juga sudah mahal, sudah pedas sobat. Walaupun dapurnya hanya brojol, kalau panjenengan yang ada di kota-kota mencari pusaka yang original itu mungkin sangat sulit sobat. Original biasanya pusaka di di area kota itu sudah bagus-bagus, warangannya sudah bagus, semuanya bagus lah, sudah dipoles. Kadang-kadang kalau enggak beneran itu ya pusakanya gak pateo bener gitu. Ini bener sobat, pusaka sepuh. Masalah yoni, masalah mistisnya, angsarnya, tuahnya, kita berpositif thinking saja, berprasangka baik saja lah. Tidak ada pusaka atau keris yang diciptakan oleh sang empu itu untuk apa itu, untuk perbuatan yang jelek atau untuk kejelekan. Itu saya yakin tidak ada keris yang dibuat khusus untuk maling, keris yang dibuat untuk merampok itu tidak ada. Kalau Bang Komet sendiri mengatakan seperti itu, karena empu adalah seorang yang memang mempunyai tingkatan kedekatan dengan pangeran, itu sudah berbeda dengan yang tirakatannya mendengar tidak ada. Makanya tidak akan mau membuat pusaka yang digunakan untuk sifatnya untuk hal-hal yang jelek, itu tidak ada. Jadi semua angsar pusaka itu kalau Bang Komet mengatakan semuanya baik, tidak ada pusaka yang panas, tidak ada pusaka yang gini tidak ada lah. Ya semuanya baik, kita berpositif thinking, kita berprasangka baik kepada sang empu, pada pusaka. Insya Allah kalau kita yakin, Gusti Allah akan menilai sendirilah, intinya seperti itu. Kita berpositif thinking, pusaka kita rawat dengan baik, pusaka kita lestarikan dengan baik, itu wes cukup. Oke, ini silahkan saja kalau mau dimari ya sobat, silahkan saja jika mau dimari. Pusaka 750 sobat, dapat pusaka sepuh. Nih, oke, untuk pusaka yang kedua sobat.
Untuk pusaka yang kedua sobat ya. Untuk pusaka yang kedua, ketiga, pusaka yang ketiga ini adalah pusaka yang mempunyai apa itu ciri-ciri lo. Ini pusaka sangklat sobat. Pusaka sangklat. Ini kita dapatkan tidak murah sobat. Ini sudah 1 juta lebih. Karena kita seorang pecinta Tosanaji tidak ada Yun sewu ya. Kalau tidak punya uang banyak tidak akan bermain Tosanaji sobat. Saya banyak katakan gini, pusaka seperti ini kita dapatkan sudah di angka 1.500.000 sobat. Yakin 1.500.000. Makanya kalau kita tidak punya kecintaan, nggak punya banyak uang, jarang-jarang lah orang itu tuku keris 2 juta, 3 juta, eman, wis tau eman. Makanya ya semua yang sobat yang ada di sana, apabila jenengan menyukai pusaka Tosanaji, silakan saja lestarikan. Insya Allah Gusti Allah akan memberikan jalan keluar. Masalah uang itu nyuwun karo Gusti Allah wes beres. Tuh, kok ngomong rawat keluar sedikit ya sobat, maaf. Ini pusaka yang original sepuh. Ini pusaka yang original sepuh. Ini namun warangkanya baru sobat. Warangkanya baru. Ini warangkanya baru. Karena pusaka ini kita dapatkan tidak utuh. Untuk warangkanya sudah hancur lebur dimakan telur macar ngur ya. Hancur lebur. Pusakanya ini warangkanya baru tapi bukan baru buatan baru ndak, cuma ini ndak orinya warangkanya. Coba cukup lumayan pas ini warangkanya ya. Untuk bagian apa ini? Handle, deder. Ini lubang-lubang itu apa itu? Ini tembus sobat, di sini tembus, di sini tembus. Ini 2 tembus. Kelihatan ya? Dan ini kayu tenggelam dalam air sobat, tenggelam dalam air kayunya ini. Mari kita coba lihat sobat, keris sangklat ini sangklat jos gandos markotop makonyos jos gandos markonyos. Nah, inilah sobat, inilah pusakanya sobat. Ini pusakanya sangklat. Sangklat itu mempunyai ciri apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pusaka sangklat itu cirinya yang pertama lo-nya itu 13. Itu salah satu cirinya yang pertama. Yang kedua, di bagian sorsoran ini, di bagian sorsoran ini, di sini di bagian gandhi ini ada kembang kacang. Kedua ciri-cirinya. Yang ketiga, di bawah kembang kacang ada jalen. Di sini ada jalen. Yang ketiga, yang keempat, bawahnya lagi ada lambe gajahnya 1. Lambe gajahnya ini loh ya. Ini 1 lambe gajahnya, itu ciri yang keempat. Yang kelima ada pejetannya. Yang keenam ini ada sogoannya rangkap. Di sini rogoannya rangkap, ini sogoan namanya. Ini sogoannya, ini rangkap sogoannya. Di bagian ketujuh belakangnya ini ada seraweannya. Musemnya ini sampai sini atas. Di bagian 8 di sini ada stinggil. Ada apa nama stinggil atau ripandan. Ripandan di bagian sini ini ada greneng. Lah grenengnya ini model-model greneng sin sobat. Ini sin. Nah, itu ciri-ciri dari ada berapa tadi? Ada 8 ya. 9 ciri-cirinya. Seperti ini. Keris sangklat ini khusus untuk para pemula sobat ya. Ini pemula yang sudah berkecimpung ya sudah paham set gitu aja. Wah, kelihatan kalau enggak parung sari ya sangklat gitu. Kalau model-model seperti kan parung sari ini ada ambil gajahnya 2 tumpuk itu biasanya. Ini keris sangklat sobat. Keris sangklat. Nah, keris sangklat ini pembuatan di era apa Bang Komet? Kan sering ditanyakan oleh para pecinta Tosanaji, itu keris tangguh mana, sepuh atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah pusaka kalau saya menanting langsung seperti ini, menanting langsung dari pusaka ini, dan kita amati dari bentuk bila, bentuk bahan dan sebagainya, ini saya cenderungnya adalah pusaka-pusaka Madiun Sepuh sobat. Madiun Sepuh Empu Tudung kalau ini Bang Kumat. Namun ini gaya-gaya model gaya-gaya Mataraman. Ini
garap halus sobat. Karena di sini di bagian greneng, keris-keris yang bagus itu grenengnya itu cenderung kayak model-model apa itu huruf sin, karena sin sendiri mempunyai arti yang cukup dalam. Nah itu nanti kita bahas lah untuk masalah itu. Ini ciri-ciri model Mataraman ini, walaupun dibuat di Madiun tapi ini sudah merujuknya itu model gaya gaya Mataraman. Yang menjadi ciri khas dari apa itu keris-keris Madiun itu biasanya di bagian sini sobat, di bagian gandik biasanya, kalau Bang Komet mengatakan itu di bagian gandik. Dan untuk besinya sendiri, besinya juga seperti itu, tempat lipatnya, besinya itu kalau kita menanting sendiri itu sudah sangat jelas untuk bagian-bagian bahannya itu ini merujuknya ke Madiun Empu Tudung sobat. Tantingannya ini ringan, nantingannya ringan, dan sentilannya sobat, sentilannya itu berat, tidak terlalu nyaring, tapi nyaringnya itu nyaring yang berat, berisi teng teng. Kayak model kemarin yang apa itu keris Jalangore, sentilannya juga seperti itu, persis sama ini, persis ini, persis ini sentilannya persis. Nah kemarin itu keris Jalangore sama keris Sangklat ini yang punya itu satu sobat, dia seorang pensiunan kepala desa, pensiunan lurah, bukan kepala desa, lurah ya, lurah itu kiri-kiri ya, pensiunan lurah. Dan ini pusaka yang dijamin original sepuh, dijamin, kalau ndak sepuh balik noai. Tapi insya Allah bagi pecinta Tosan Aji, keris yang sudah dibeli dan sudah melalui pengamatan, insya Allah biasanya walaupun ada komplain kak kayak STW Bang gitu ya, coba sampai amati sendiri, kalau tidak sudah paham. Kelihatan kok keris yang STW yang garap ulang, laras ulang itu sudah dari gambar shred ini sudah kelihatan. Tidak usah nanting, itu kalau orang yang paham sudah kelihatan itu keris garap ulang gitu. Itu ya. Itu ini keris Sangklat. Keris Sangklat ini kita tidak tawarkan sobat, karena ini sudah menjadi terpesan sebelum kita konten sobat. Ini hanya gambaran tadi ciri-cirinya Sangklat itu seperti apa, model besinya itu bagaimana, model garapnya bagaimana. Ini pusaka dengan model gaya-gaya Madiun sobat. Ini panjangnya 37 sobat, 7 di sini dan panjang seperti ini. Ini panjang, ini gede seukuran pusaka Sangklat yang mempunyai tangguh Madiun dan tangguh Mataraman. Tuh sobat ya, terima kasih. Ngapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya ada tutur kata yang memang kurang berkenan di hati panjenengan, mungkin ada kesalahan ataupun bagaimana Bang Komet mohon maaf. Mohon maaf, ngapunten. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.